Relasi adalah hubungan antara dua elemen dan dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Contoh, ada 3 anak yang menyatakan makanan kesukaannya, yaitu Anis menyukai bakso, Rina menyukai sate, dan Diko menyukai nasi padang. Dari pernyataan di atas terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan anak, yaitu Anis, Rina, dan Diko. Yang B, himpunan makanan, yaitu bakso, sate, dan nasi padang. Relasi antara anggota himpunan A ke himpunan B yang mungkin adalah menyukai atau menyenangi. Dari contoh di atas, himpunan A disebut domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Sementara itu, menyukai disebut relasi. Himpunan semua anggota kodomain disebut range atau daerah hasil. Metode menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 4 cara, yaitu contoh, himpunan A, Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Dan himpunan B, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dan relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Keterangan: Buyung suka IPS dan kesenian, Doni suka keterampilan dan olahraga, Vita suka IPA, dan Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Jawaban dengan 3 metode. Yang pertama, dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan, XY, dinamakan himpunan pasangan berurutan. Buyung, IPS, Buyung, kesenian, Doni, keterampilan, Doni, olahraga, Vita, IPA, Putri, matematika, Putri, bahasa Inggris. Kedua, dengan diagram panah. Langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang pertama, membuat 2 lingkaran atau elips. Untuk meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, X sama dengan A diletakkan pada lingkaran A dan Y sama dengan B diletakkan pada lingkaran B. X dan Y dihubungkan dengan anak panah. Arah anak panah menunjukkan arah relasi. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Yang ketiga, dengan diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius diperlukan 2 salib sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang berpotongan tegak lurus. X sama dengan A diletakkan pada sumbu mendatar, Y sama dengan B diletakkan pada sumbu tegak. Pemasangan XY ditandai dengan sebuah noktah atau titik yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan XY. Yang keempat, dengan tabel. Tabel relasi adalah cara untuk merepresentasikan hubungan antara elemen-elemen dari 2 set atau himpunan. Misalnya, jika Anda memiliki 2 himpunan A dan B, maka tabel relasi akan menunjukkan bagaimana setiap elemen dari A terkait dengan setiap elemen dari B. Seperti pada gambar, yaitu himpunan A adalah nama siswa, yaitu Buyung, Doni, Vita, Putri. Dan himpunan B yaitu nama mata pelajaran yang disukai, yaitu IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Maka relasi dengan tabel dibuat seperti dalam gambar. Dalam tabel ini setiap baris mewakili pasangan yang mungkin antara elemen-elemen dari kedua himpunan.
Tabel relasi seperti ini memungkinkan untuk visualisasi yang jelas tentang bagaimana elemen-elemen dalam himpunan A terkait dengan elemen-elemen dalam himpunan B. Sifat-sifat relasi. Yang pertama, relasi refleksif atau bercermin. Relasi disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota semestanya, X berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, R refleksif jika dan hanya jika X relasi dengan X. Contoh, jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 pada A, maka R X elemen A adalah refleksif karena untuk setiap X elemen A terdapat X, X pada R. Perhatikan relasi pada himpunan 1, 2, 3, 4 berikut. R1 sama dengan 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4,4. R2 sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4. Relasi-relasi tersebut merupakan relasi refleksif karena memiliki elemen 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Kedua, relasi irrefleksif. Relasi R pada A disebut irrefleksif atau antirefleksif jika dan hanya jika setiap elemen di dalam tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, irrefleksif jika dan hanya jika X tidak berelasi dengan X. Contoh, diketahui himpunan B, A, B, C, dan relasi R A, C, B, C, B, A. Relasi R adalah irrefleksif karena A, B, B, dan C, C bukan elemen. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R 2,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Relasi R merupakan relasi R refleksif karena tidak terdapat elemen X, X di mana X elemen A. Yang ketiga, relasi non-refleksif. Relasi R pada A disebut non-refleksif jika dan hanya jika ada sekurang-kurangnya satu elemen di dalam A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, perhatikan relasi pada himpunan A 1, 2, 3. R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3. Relasi tersebut merupakan relasi non-refleksif karena ada 1,2 dan 2,3. Yang keempat, relasi simetri. Relasi R disebut simetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Secara simbolik, A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A. Contoh, relasi R sama dengan A, B, B, A, C, C, A dalam himpunan A, B, C. Contoh kedua, Ani menyukai Budi, Budi menyukai Ani. Buka kurung, Ani, Budi, dan Budi, Ani. Relasi asimetri. Relasi R disebut asimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku.
Jika A berelasi R dengan B, maka B tidak berelasi R dengan relasi A. Secara simbolik, R asimetri pada S, universal A, dan B elemen S. A relasi B dan B relasi A. Contoh 1. Relasi R sama dengan A, B, dan B, C, dan C, A dalam himpunan A, B, dan C. Relasi non-simetri. Relasi R disebut non-simetri pada S jika dan hanya jika ada dua anggota A dan B dari S, sedemikian hingga berlaku A berelasi R dengan B, tetapi B tidak berelasi R dengan A. Perhatikan bahwa non-simetri adalah negasi atau ingkaran dari simetri. Contoh 1. Relasi R sama dengan A, B, A, C, dan C, A dalam himpunan A, B, dan C. Relasi transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi transitif pada A jika dan hanya jika setiap tiga anggota himpunan A, B, C elemen A. Jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Atau setiap anggota A, B, C dari A. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh 1. Relasi R sama dengan A, B, B, C, A, C, dan C, C dalam himpunan A, B, dan C.